Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, rencana Allah selalu adalah rencana keselamatan. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah mau supaya hidup kita menjadi indah. Allah mau supaya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan penuh rahmat. Kerajaan penuh sukacita. Kerajaan di mana rencana Allah sendiri yang terjadi. Dan Allah menghendaki seperti Ia sudah berjanji supaya setiap manusia punya hidup yang berkelimpahan. Dalam Injil pagi hari ini kita melihat bagaimana Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai seorang penabur benih yang menabur benihnya dengan kemurahan hati. Ia menaburkan benihnya di semua jenis tanah. Artinya, dia tidak pilih-pilih. Kepada semua orang, rahmat itu diberikan. Kepada semua orang, sabda Allah diberitakan. Tapi tidak semua bisa menerima sabda Allah itu. Tidak semua orang bisa menerima rahmat Tuhan dan hidup sesuai dengan sabda Allah, hidup dalam rahmat Tuhan. Ada 4 jenis tanah, hanya 1, 25%. Itu bukan karena penaburnya yang tidak mau memberikan, tetapi karena tanahnya yang tidak bisa menerima. Penaburnya selalu murah hati. Tanahnya belum tentu bisa menerima. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Siapa kita? Apakah sabda Allah yang sudah ditaburkan dalam hati kita, rahmat Allah yang dicurahkan untuk semua orang, seperti matahari yang bersinar untuk semua orang? Apakah kita sudah bisa menerimanya? Apakah kita membuka hati kita dan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan rahmat Tuhan, sesuai dengan sabda Tuhan? Bisa-bisa kita jadi seperti orang-orang Israel yang terpenjara dengan berbagai pikiran dan kemauan serta kelekatan kita saja.
Seperti dalam bacaan pertama, dikatakan bagaimana Allah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Saat mereka berada di padang gurun, mereka malah bersungut-sungut dan mengatakan, lebih baik kami tetap ada di Mesir, di bawah perbudakan. Tuhan mau memberikan yang terbaik. Seringkali kita tidak siap, kita tidak bisa menerima karena kita terbatas hanya pada pikiran dan kemauan kita saja. Kita dipenjara. Dalam masa sulit ini, seringkali kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan, setuju dengan rencana Tuhan. Namun kita terus diundang untuk terbuka terhadap rencana Tuhan, supaya bisa melaksanakan sabda Allah, bahkan di dalam saat sulit ini bisa terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita, diri kita menjadi seperti tanah yang subur, di mana sabda Tuhan itu berbuah berkali-kali lipat. Semoga Tuhan yang sudah memberikan kemurahan rahmat-Nya bisa kita terima dan hidup kita menjadi hidup yang penuh seperti yang dijanjikan Tuhan sendiri. Amin.